Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Ya, sekarang kita akan belajar lagi. Apakah siap belajar? Siap. Sudah lengkap semua? Lengkap. Nah, sekarang Pak Guru persilahkan masuk ke ruang kelas dan duduk di bangku masing-masing ya. Ya, silakan. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan belajar lagi ya, seperti hari-hari kemarin. Ya, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tema 3. Tetapi sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan materinya, Pak Guru minta untuk kalian berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa The Bluetooth device is connected successfully. Tadi kalian sudah berdoa, semoga nanti di pembelajaran kita ya, semoga diberikan kelancaran ya. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan ya. Tapi ini subtema 2 ya, keberagaman makhluk hidup. Nah, namun sebelum Pak Guru akan sampaikan materi itu, terlebih dahulu Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, di sini Pak Guru sudah tulis tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan benar. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah dengan mengamati hewan di sekitar tempat tinggal, siswa mampu mengidentifikasi nama-nama hewan dengan tepat ya. Nah, kemudian yang ketiga, melalui tayangan video tentang nama-nama hewan, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis hewan dengan benar. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap tak kalian belajar? Siap. Mana semangatnya? Semangat. Mana semangatnya? Ya, kalau kita tidak semangat dalam belajar, maka ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dengan baik, tidak bisa kita dapatkan dengan benar. Nah, kalau kita mau belajar, mesti kita
kita harus semangat. Begitu juga kalau kita misalnya di saat sedang lapar, ya, di saat kita sedang lapar, kalau tidak kita makan, maka kita akan tetap merasa lapar. Nah, sama artinya dengan kita belajar. Kalau tidak semangat, berarti kita tidak akan bisa menerima ilmu itu dengan benar. Nah, tadi kalian sudah menunjukkan semangat. Sekarang jangan ada yang tidur. Duduk yang tegak, rapi, dan disiplin, dan siap menerima materi pelajaran. Ya. Nah, sekarang di sini karena tadi Pak Guru sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, maka sekarang kita ice breaking dulu, ya, menyanyikan lagu nasional kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Baik, dengarkan ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dengar ya, lagunya ya, Pak Guru tadi. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan materinya ya tentang keberagaman makhluk hidup, ya. Ya. Tentang keberagaman makhluk hidup, ya. Nah, sekarang kalian harus dengarkan, harus simak ya, supaya materi ini nanti kalian bisa resapi dan bisa dipahami dengan baik dan benar, ya. Nah, kira-kira tadi siapa yang melihat hewan? Hewan apa yang dilihat tadi? Saya sapi? Kelestariannya, ya. Jika kita tidak menjaga kelestariannya, maka hewan-hewan itu akan punah, ya, akan hilang dari habitatnya, akan hilang dari komunitasnya, ya. Habitat itu ya tempat tinggalnya, tempat hidupnya. Komunitas itu ya sekumpulan hewan-hewan sejenisnya, ya. Nah, kalau kita buru secara liar, kita tangkap secara liar, maka hewan-hewan itu nanti akan hilang, ya, dari habitatnya, akan hilang dari komunitasnya. Terutama di sini yang kita pelajari dulu sekarang hewan burung cendrawasih. Nah, ini burung cendrawasih ini adalah jenis hewan salah satu yang langka. Baik, sekarang Pak Guru lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambar ya, gambar daripada burung cendrawasih yang sudah hampir punah, ya.
Di sekitar tempat tinggal kita tidak ada burung ini. Burung ini hanya ada di Papua. Ya, hanya ada di Papua. Di sekitaran kita tidak ada. Bahkan burung gagak pun sudah tidak ada sekarang di tempat kita. Karena saking banyaknya pemburu liar yang menangkap hewan-hewan itu sehingga hilang dari habitatnya, hilang dari komunitasnya. Nah, ini adalah hewan yang salah satunya terlangka di Indonesia. Ya, kemudian sekarang Pak Guru akan lanjutkan. Nah, apa itu burung cendrawasih? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa burung cendrawasih disebut juga burung surga, ya, burung yang menjadi maskot, ya, Papua, dan memiliki warna bulu yang indah, ya, karena bulunya berwarna-warni, ya, bulunya berwarna-warni, ya. Memiliki bulu yang sangat indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya burung cendrawasih itu jarang sekali turun ke tanah, ya. Dia hanya terbang ke pohon, terus di ranting-ranting pohon, dia jarang sekali menyentuh tanah. Nah, ini keyakinan orang-orang Papua, ya. Itu burung cendrawasih, ya. Dikatakan bahwa burung cendrawasih itu adalah burung surga. Nah, kemudian burung cendrawasih itu, ya, habitat aslinya di hutan-hutan lebat, ya, di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya di masyarakat Papua, ya. Sering menggunakan bulu-bulu cendrawasih itu oleh masyarakat Papua sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka, ya. Nah, keberadaan bulu cendrawasih kian lama maka semakin terancam, ya. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitatnya menjadi beberapa penyebab utama dari hilangnya habitatnya, hilangnya komunitasnya dari burung cendrawasih itu, ya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang tahu ilmu, kita harus menjaga hewan-hewan itu, ya. Siap kira-kira menjaga hewan-hewan terlangka? Siap. Baik, sekarang Pak Guru lanjutkan, ya. Nah, ini selain tadi orang-orang Papua yang menggunakannya, ya, burung cendrawasih itu bulunya juga sering diperdagangkan ke luar negeri, ya, oleh ke negara-negara Eropa, ya. Kenapa? Bulu-bulunya itu dipakai sebagai hiasan topi, ya, hiasan topi. Tahu topi? Tahu, ya. Dan ini digunakan sebagai penghiasnya supaya kelihatannya lebih bagus, ya. Nah, itu orang-orang Eropa menggunakannya seperti itu. Paham kira-kira? Dari penjelasan Pak Guru tadi, paham nggak? Tentang burung cendrawasih? Baik, sekarang. Itu salah satu. Nah, sekarang ini hewan-hewan yang lain, ya, selain cendrawasih, ya. Ini adalah gambar daripada hewan-hewan yang sudah dibilang sangat langka, sangat tidak ada, jarang sekali kita jumpai, ya. Jangankan di Indonesia, ya. Hanya beberapa tempat saja di Indonesia hewan-hewan ini masih ada, ya. Apalagi di tempat kita yang seperti ini, yang kita lihat hanya sapi, burung-burung yang biasa-biasa saja, ya. Tidak ada burung cendrawasih seperti tadi. Di sini ada merak, ada babi rusa, ada singa, ada biawak. Yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita kupu-kupu, sapi, ayam, kerbau. Ya, baru ada. Tetapi kalau di ini hewan yang tergolong langka ini hampir tidak pernah kita lihat, ya. Nah, ini perlu kita pelajari lebih dalam, ya. Baca di buku, buka di media internet, nanti kalian akan tahu hewan-hewan apa saja itu, ya. Supaya kalian lebih dalam pemahamannya. Buka internet, ketik di sana hewan-hewan langka di Indonesia. Akan keluar menunya di sana, ya. Nah, seperti itu caranya belajar. Jangan hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, jangan hanya melihat buku, jangan saja membaca buku, ya. Tetapi perlu kita keluar, ya,
keluar dari buku, keluar dari apa namanya, harus kita lihat secara global ya. Lihat secara global, kita buka internet ya. Kalian kan punya HP orang tuanya, nanti HP itu dipinjam untuk belajar ya, jangan untuk yang lain-lain ya, paham? Nah baik, sekarang karena tadi sudah Pak Guru tampilkan hewan-hewan terlangka. Nah sekarang yang kita pelajari di sini yang lebih spesifik ya, hewan-hewan yang ramah lingkungan, hewan-hewan yang sering kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita. Kira-kira dari hewan-hewan yang langka itu tadi pernah Pak Guru tanya di awal-awal, hewan apa saja yang kalian pernah lihat di rumah? Ayam. Ayam, terus Kucing. kucing, terus Sapi. sapi, terus Burung. burung. Ya, burung-burung biasa, jangan burung cendrawasih ya, tidak ada ya. Hilang. Ya, burung kutilang, bagus. Itu ada di sekitaran tempat tinggal kita ya. Nah, sekarang di sini Pak Guru akan perlihatkan. Nah, di sini ada kucing ya. Nah, ini kucing, hewan yang masih banyak ya, masih banyak berkeliaran di sekitar tempat tinggal kita ya. Dan ini kupu-kupu. Nah, kucing walaupun kucing ya, perlu kita rawat, perlu kita jaga, kasih dia makan, kasih dia minum ya. Karena walaupun hewan, karena tadi judul pembelajaran kita tema 3 itu peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, salah satunya di sini adalah hewan kucing ya. Jadi kucing ini perlu kita jaga ya, perlu kita rawat. Bagaimana cara merawat kucing? Kasih makan. Ya, kasih makan terus Kasih kasih minum. Kalau ada kepala ikan, jangan kita yang makan, kasih kucingnya ya. Nah, itu salah satu cara kita merawat kucing. Bila perlu dimandikan kucingnya, dibelikan semprot bulu ya, supaya bulunya tumbuh subur ya, tumbuh subur supaya nanti bulunya itu panjang-panjang ya, bisa seperti kucing Angora namanya ya, bisa kita pelihara seperti itu. Kemudian kupu-kupu, nah tadi ini kucing ini juga punya manfaat. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Apabila petani menanam padi ya, kucing ini adalah salah satu pemburu tikus. Tikus itu adalah hama dari tanaman padi. Karena tanaman padi itu sering dimakan oleh tikus. Bisa dimakan buahnya, kadang pohonnya, ya. Nah, salah satu yang bisa menyelamatkan itu ya dari hewan itu kucing. Ya, kucing ini bisa mengurangi komunitas tikus itu supaya tanaman padi tidak rusak. Nah, kemudian yang kedua sekarang adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sering kita jumpai di lingkungan kita, di pohon, di dahan, di bunga, ya. Nah, kupu-kupu itu jangan ditangkap, biarkan mereka terbang bebas, ya. Paham? Nah, ini paham? Baik. Mana semangatnya? Bisa kita lanjut? Ya, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu adalah serangga yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Ada bunga misalnya, kita tanam jagung. Nah, tanam jagung. Nah, nanti kalau tidak ada serangga, tidak ada angin yang meniup, tidak ada serangga yang membantu penyerbukan, maka jagung itu tidak akan bisa berbuah. Karena di dalam bunga, di sana ada namanya serbuk sari. Ya, ada namanya serbuk sari dan ada namanya kepala putih. Nah, serbuk sari itu nanti akan dibantu oleh angin, akan dibantu oleh kupu-kupu atau serangga-serangga yang lain akan terbang ke sana, hinggap di sana, goyang jadinya. Nah, serbuk sari itu akan berjatuhan ke kepala putih. Nah, setelah jatuh serbuk sari itu, maka akan terjadi proses pembuahan. Akan keluar buah, bakal buah. Itu prosesnya. Jadi hewan-hewan itu sangat penting sekali kita pelihara, sangat penting sekali kita jaga. Bila perlu kita tanam bunga banyak-banyak, ya, tanam bunga banyak-banyak di lingkungan rumah kita, di halaman, ya, di sawah-sawah, supaya kupu-kupu itu ada tempat mencari makan, ya. Karena kupu-kupu tidak bisa makan nasi,
tidak bisa minum susu, tidak bisa minum es, ya. Dia hanya bisa mengisap sari-sari bunga, ya. Nah, caranya seperti tadi kita tanam bunga banyak-banyak di halaman rumah kita, karena nanti kupu-kupu itu akan bisa mengambil sari-sari bunga di sana. Paham? Mana semangatnya? Dari dua hewan tadi ada gambaran? Bisa dipahami? Ya, baik, Pak Guru lanjut. Nah, ini hewan yang ketiga dan keempat, ya. Ini namanya sapi. Ini namanya ayam. Nah, sapi ini banyak sekali manfaatnya, terutama daging. Di saat sekarang bulan Maulid, ya, daging itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Untuk apa? Untuk sebagai lauk, ya, untuk sebagai penyempurna menu-menu makanan, ya. Di samping ada sayur, ada buah, juga harus ada daging. Daging itu manfaatnya bisa untuk menambah gizi, ya, untuk menambah gizi bagi kita. Maka kita harus sering-sering makan daging, ya. Nah, manfaatnya selain kita bisa manfaatkan daging sebagai sumber makanan, susunya juga bisa kita manfaatkan sebagai apa? Vitamin atau protein, ya. Susu itu bisa kita gunakan untuk menambah gizi juga, untuk bisa menambah tenaga, ya. Ya, paham? Nah, itu susunya. Banyak sekali manfaat daripada sapi ini. Kemudian manfaatnya yang ketiga, ya, tenaganya. Ya. Banyak petani ketika dia tidak bisa membeli alat-alat canggih, alat-alat modern, sapi itu bisa digunakan untuk alat sebagai membajak sawah. Ya, pernah lihat petani membajak sawah dengan menggunakan sapi? Ya, walaupun ada satu dua yang menggunakan traktor, tetapi kebanyakan ya di masyarakat pedesaan pedusunan itu menggunakan sapi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ayam. Paham ayam? Apa bunyi ayam di pagi hari? Ya, siapa yang bisa menirukan bunyi ayam di pagi hari? Gilang? Lydia? Apa bunyinya? Ya, kukuruyuk. Ya. Nah, itu tandanya apa? Kita disuruh bangun. Ya, disuruh bangun. Nah, itu manfaat ayam. Disuruh bangun pagi-pagi supaya apa? Kalian itu agar segera berangkat ke sekolah. Pagi-pagi disuruh bangun, disuruh mandi, disuruh gosok gigi, ya, disuruh cepat sarapan, disuruh cepat berangkat ke sekolah. Ya, karena mungkin di tempat kita, di rumah kalian kemungkinan belum ada jam. Nah, bisa kita jadikan ayam itu sebagai panduan kita untuk cepat bangun tidur. Ya, nah, saya saja tadi pagi Pak Guru sudah begitu lelah tidur, tiba-tiba ayam bunyi berkokok, ya, bilang kukuruyuk, Pak Guru langsung bangun, langsung mandi, langsung sholat, persiapan segala hal, tapi ada saja yang kelupaan, ya. Nah, tapi kita sudah berusaha, ya, untuk mau berbuat sebaik-baiknya. Nah, begitu. Nah, itu fungsi daripada ayam. Kemudian fungsi yang kedua sama seperti sapi tadi, dagingnya bisa kita gunakan untuk penambah menu makanan supaya kita selera makan, ya. Biasanya di bulan Maulid juga ayam dipotong atau kita beli ayam sudah dipotong di pasar, ya, dijual. Nah, itu fungsi daripada ayam. Kemudian fungsi yang ketiga dari ayam itu adalah bulu. Mana semangatnya? Iya, bulunya bisa kita gunakan untuk sebagai kita buat sapu bulu, ya, kemoceng kalau bahasa kita. Nah, nanti kita bisa bersihkan debu dengan bulunya. Selain perut lapar bisa terpenuhi dengan dagingnya, juga bulunya bisa dimanfaatkan sebagai pembersih debu. Jadi ayam itu jangan sekali disia-siakan. Ya, kita harus jaga, kita harus rawat. Ya, kasih dia makan pagi, siang, sore. Ya, kasih beras kah, kasih butiran kah, kasih jagung kah, ya. Yang penting kita sudah kasih makan, ya. Nah, itu cara menjaganya. Buatkan kandang, ya. Semua tadi kucing, sapi, buatkan kandang supaya dia bisa juga
istirahat di saat tidur dengan tenang. Ya, Pak? Paham? Baik. Sekarang Pak Guru akan suruh kalian berdiskusi. Ya? Tentang hewan-hewan tadi. Nah, sekarang sebelum Pak Guru menyuruh kalian berdiskusi, silakan atur dulu kelompoknya. Mana semangatnya? Irfan masih belum bersemangat. Masukkan kakinya dulu. Ya, harus semangat. Harus semangat, jangan loyo. Ya, kaki harus masuk, tangan harus siap di atas meja. Jangan sampai tergantung tangannya ya. Nanti sakit ini ya. Harus di atas meja tangannya, kakinya di dalam. Ya, jangan di luar. Nanti kalau ada Pak Guru lewat terus kesandung, Pak Guru jatuh, ya bisa mengalami sakit. Nah, sekarang siap diskusi? Baik, sekarang Pak Guru akan berikan LKPD-nya dulu ya sebelum Pak Guru putarkan videonya. Ini LKPD-nya Pak Guru sudah buatkan. Ya, ini bahan ajarnya. Nanti semua hewan itu ada di sini. Fungsi manfaatnya ada semua di sini. Tinggal kalian diskusikan saja, isi di lembar tempat mengerjakan LKPD itu ya. Sebentar saya kasih. Ini saya kasih dulu bahan ajarnya. Nah, kemudian ini medianya yang digunting ya. Terus ini kelompok 1. Ini ingat ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3 ya. Nah, ini tempat kalian untuk menaruh gambar-gambar itu nanti di satu kolom satu hewan ya. Jangan satu kolom 2 hewan. Nah, di sampingnya ini nanti kalian tulis manfaatnya. Ya, sudah Pak Guru kasih nomor-nomor di sini tempat mengisi, ya. Nah, di sini kolom-kolom di sini sebelah kiri ini tempat menaruh atau menempel hewan itu, ya. Paham? Nah, ini LKPD-nya untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, ingat ya, di dalam kerja kelompok itu harus kerja tim, harus kerja semua. Jangan ada yang tidak bekerja, ya. Harus bekerja semua, ya. Paham itu? Paham? Semangatnya mana? Tajamkan semangatmu seperti tajamnya gunting ini, ya. Ingat, gunting ini sangat tajam, bisa memotong rambut, bisa memotong kertas, tajam. Kalian juga semangatnya harus tajam supaya bisa kalian pecahkan materi itu, ya. Bisa kalian pahami materi itu. Baik, sekarang ini Pak Guru kasih guntingnya. Ini lem untuk menempel, ya. Gunting untuk memotong, ya. Ini lemnya, ini guntingnya. Ini guntingnya, ini lemnya. Sekarang siap diskusi? Siap. Sementara kalian diskusi, Pak Guru keliling-keliling ya, keliling-keliling di sini. Kemudian kalian sambil mengerjakan LKPD. Silakan, mulai berdiskusi. Mengerjakan itu, ingat ada yang jadi tukang gunting, ada yang jadi tukang tempel, ya. Nah, setelah jadi ditempel, langsung dikasih manfaatnya di kolom sebelah, ya. Baik, kalian lihat cara pengerjaannya di sana, baca dulu terlebih dahulu. Langkah-langkahnya ya, digunting, ditempel, sudah ditempel, diberikan keterangan manfaatnya. Kemudian nanti jangan lupa menulis nama kelompoknya ya. Kalian kelompok 1 siapa-siapa saja anggotanya jangan lupa ditulis di sana ya. Kemudian kelompok 2 juga tulis nama-nama kelompoknya ya. Ingat tema kita tema 3 tentang keberagaman makhluk hidup. Ingat ditulis di sana juga. Jadi kelompok 3 paham? Paham. Ya. Silakan kerjakan. Pak Guru tunggu ya. 10 menit, 15 menit. Pak Guru tunggu ya. Nah, tetapi sebelum Pak Guru
Seluruh kalian melakukan itu tadi Pak Guru lupa ya. Pak Guru tayangkan dulu videonya ya. Oh, jadi gila. Ini hewan-hewan terlangka juga yang ada di Indonesia ya. Coba Pak Guru. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ambil kerja, ambil kerja, ambil kerja biar itu, ambil kerja, ambil kerja. Halo Sobat MG Channel. Nah, di video kali ini MG Channel akan mengulas soal 10 hewan langka yang tentunya asli berasal dari Indonesia. Kalau kita ketahui bersama, memang Indonesia kaya akan flora dan fauna. Banyak spesies makhluk hidup tersebut yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain dan tergolong langka pula. Sayangnya, kelangkaan tersebut kebanyakan dikarenakan perusakan habitat oleh manusia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel, serta turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Kita mulai di posisi pertama, ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Karena di sebelahnya masih ada. Yang kedua, badak Jawa. Bunyi semua. Badak Jawa atau badak berjula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 2 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Selanjutnya di posisi ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa atau Misaitus batansi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Misaitus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda, dan sejak tahun 1992 burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Di posisi kelima, orang hutan. Orang hutan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat. Mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Primata ini sebenarnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, hasil laporan menyebutkan jika 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun terakhir ini. Yang juga menjadi hewan yang langka adalah komodo. Diakui sebagai karang terbesar dunia yang masih hidup hingga saat ini. Hewan asli Indonesia ini hanya ditemui di Pulau Komodo dan mereka merupakan puncak dari rantai makanan di daerah tersebut. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lanjut di posisi ketujuh, lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Airweedi dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan
pengelolaan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Kalian baca ya. Di posisi ke-8, burung cendrawasih. Bisa digunakan. Burung cendrawasih atau bird of paradise adalah burung yang sangat indah. Cukup beralasan apabila burung cendrawasih ini disebut sebagai bird of paradise. Bagaimana tidak, burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah. Karena kelorekan warnanya, burung cendrawasih ini disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Lanjut, posisi ke-9, burung maleo. Burung maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Namun saat ini burung maleo mulai terancam punah karena habitatnya yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Dan terakhir di posisi ke-10, babi rusa. Babi rusa adalah keluarga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Habitat babi rusa banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan. Mereka hanya berburu makanan pada malam hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Itu dia Sobat MG Channel, 10 hewan langka asli Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa Ya, lanjutkan diskusinya ya. Tadi itu hanya video tentang hewan-hewan langka saja ya. Yang kalian diskusikan sekarang ini hewan yang ramah lingkungan ya, yang kalian sehari-hari lihat. Nah, bukan berarti hewan yang tadi itu tidak ramah lingkungan juga ya. Dapat dijadikan sebagai semuanya dikasih keterangan ya mengenai manfaatnya dari semua hewan itu yang apa namanya yang kalian diskusikan itu. Dimanfaatkan oleh Ayo bantu temannya ya. Jangan hanya satu saja yang mengerjakan ya. Bantu baca gitu ya, nanti supaya yang nulis juga cepat selesai. petani untuk Ayo, Saripudin. untuk Bacakan namanya. untuk Lihatkan. untuk Nomor 3 di mana? Nomor 1 di mana?
Tulis satu, ya. Semua terisi ya, jangan sampai kosong. Ya, sambil ditulis langsung ya yang tadi Tuan tulis. Ya. Membasmi. Terus ini satu saja. Semangat ya, semangat. Jangan lemas-lemas ya. Kita harus semangat dalam belajar. Karena kalau kita semangat, maka lemah ilmu yang kita dapat, sedikit yang kita dapat. Ya. Walaupun kita di atas gunung, tapi kita harus semangat dalam belajar. Ya. Jangan sampai karena kita di atas gunung lalu kita lemah semangat dalam belajar. Kita harus utamakan semangat dulu dalam belajar. Ya, sudah jadi? Ya, diamkan dulu di sana, rapikan terus benda-benda yang digunakan itu rapikan, taruh di situ. Nanti akan disuruh presentasi maju ke depan ya. Satu kelompok satu orang. Ya, satu kelompok satu orang. Bisa dibaca tulisannya, Ella? Ya. Bisa dibaca tulisannya? Bisa. Ya. Jangan sampai tulisan sendiri tidak bisa dibaca, ya. Usahakan kalau menulis itu harus dengan jelas ya, spasinya harus jelas. Ya, jangan sampai tulisannya nyambung. Peliharaan. Kalau Ipan, jangan naik meja, harus duduk di bangku caranya. Ya, harus duduk di bangku, tak boleh naik meja ya. Karena meja ini adalah alas kita tempat menulis ya, bukan tempat tidur. Jangan dinaikin ya. Sudah, rapikan alat-alat yang digunakan. Taruh di depan sini ya. Alat-alat yang digunakan taruh di depan. Ya, di depan situ. Nah, supaya tidak terganggu ya. Taruh di mejanya masing-masing di depan ya, supaya tidak terganggu. Dan tadi ini? Ya. Ini dilipat kertas-kertas, potongan kertas dilipat ya. Ini langsung ke ya. Siapa yang kira-kira siap presentasi duluan? Kelompok 1? Ya. Bentar dulu, kita tunggu dulu kelompok 2 ya. Bagi 1 dia belum jadi. Ayo Saiful bantu temannya biar cepat selesai.
Gimana kelompok 2? Siap? Kita presentasi ya setelah ini. Satu kelompok, satu orang maju ya di depan sini ya. Ya tulis langsung, tulis langsung. Ya, sudah siap ya? Nah, sekarang caranya presentasi itu ya. Yang kelompok 1 bacakan hewan yang pertama ditempel di sana ya. Ya, hewan yang pertama, jangan dibaca semuanya ya. Hewan yang pertama. Terus kelompok 2, hewan yang kedua ya. Coba ini hewan apa nih? Kucing. Di sini ayam. Di sini apa yang pertama? Yang kedua saja dibaca kelompok 3, kupu-kupu ya. Di sini kucing, di sini ayam, di situ kupu-kupu ya, supaya tidak terlalu panjang namanya ya. Sekarang saya suruh dulu kelompok 1. Siap ya untuk presentasi? Ya. Semangatnya mana? Ayo presentasi dulu kelompok 1. Ingat yang pertama ya. Yang ditulis pertama dibacakan. Baik teman-teman, saya akan bacakan hasil kerja kelompok 1. Kucing. Kucing dapat membasmi hama tikus untuk membantu kesuburan pertumbuhan tanaman sebagai hewan peliharaan. Cukup? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu adalah manfaat kucing ya, membasmi tikus. Nah, boleh duduk kembali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baik teman-teman, saya akan bacakan hasil kerja kelompok 2. Dagingnya sebagai Sebut ayamnya dulu. ayam. Dagingnya sebagai sumber makanan bagi manusia untuk menambah gizi. Bulu-bulunya bisa digunakan untuk sebagai membuat sapu. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terus kelompok 3. Kupu-kupu ya, manfaat kupu-kupu. Ingat, sebut hewannya, sebutkan manfaatnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kelompok 3. Kupu-kupu bermanfaat untuk membantu penyerbukan bunga-bunga pada tanaman untuk berkembang menjadi bunga. Ya, untuk kelompok 3 berikan tepuk tangan juga. Ayo duduk kembali. Nah, sekarang Pak Guru tanya ya, bagaimana? Senang enggak belajar seperti ini? Senang apa enggak? Ada manfaatnya enggak? Semangatnya mana? Bagus. Ya, sekarang perhatikan dulu hasil kerjanya di situ. Nanti Pak Guru ambil ya, taruh di depan. Di sini saja ya. Nah, di situ saja. Nanti Pak Guru ambil ya. Guntingnya mana? Nah, itu adalah cara kita belajar supaya kita cepat mengerti, cepat kita paham dengan materi yang kita pelajari. Irfan, siap? Ya. Ya, harus siap. Jangan lain-lain ya, jangan coret-coret meja, jangan coret-coret bangku ya. Namanya siap itu harus siap. Ya, pikiran, tangan, kaki harus siap, mata, hidung, telinga harus siap.
harus terbuka semua. Kalau tidak siap, maka tidak seimbang ya. Pendengaran, mata, ya, hidung, mulut, kaki, tangan itu harus diimbangkan. Ya, paham? Ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut ke apa namanya? Pembelajaran. Di akhir pembelajaran biasanya kita melakukan evaluasi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang Pak Guru kasih membal soalnya, ya. Dijawab cendrawasih fungsinya untuk apa, sapi untuk apa, kucing untuk apa, ayam untuk apa, dan kemudian kupu-kupu untuk apa. Ya, di sini sudah ada semua, tinggal ditulis. Ya. Nah, yang belakang jangan lupa tulis nama ya, tapi satu nama yang ditulis di sana. Ya. Untuk satu orang satu, ya. Itu untuk individu ya, bukan untuk kelompok. Satu orang satu. Ayo, ditulis jawabannya. Tulis nama dulu, ya. Kelas. Tulis nama kelas. Tulis nama kelas ya. Tadi sudah kalian berdiskusi, sekarang di akhir pembelajaran kita harus melakukan evaluasi ya, menjawab soal. Nah, soal-soal itu kalian jawab di situ, terus jangan lupa menulis nama dan kelas ya. Jangan lupa menulis nama dan kelas. Silakan dijawab ya, satu orang satu ya. Boleh kalian jawab satu ya. Satu artinya satu hewan itu fungsinya boleh kalian tulis satu. Terus hewan yang lain juga boleh kalian tulis satu atau dua ya. Tidak mesti harus ditulis semuanya jawabannya ya. Yang penting di semua hewan-hewan itu harus ada jawabannya ya, manfaatnya. Jadi boleh tulis satu atau boleh tulis dua ya. Paham? Ya. Kerjakan sekarang. Sudah zoom soal yang tadi. Ingat ya, tulis nama, terus kelas ya, supaya tidak kesasar nanti jawabannya ya, tidak kemana-mana, supaya tahu saya siapa punya ya, kelasnya, terus namanya ya, jangan sampai dikosongkan. Ini yang ditulis ya di bawah. Lydia sudah? Ya, cepat sekali Lydia ya. Dapat Lydia ya.
Ya bisa. Satu bisa. Sudah cepat ya. Di sini sudah ada semua. Boleh satu ditulis ya, biar cepat. Lagi sekali Pak Guru pesan, nama jangan sampai tidak ditulis ya. Duduk caranya ibu ya, duduk caranya ya. Duduk caranya. Nah, kalau nungging seperti tadi itu sakit dada nanti ya. Kalau duduk, lihat dulu mana yang dikerjakan ya. Jangan duduk seperti tadi karena nanti sakit dadanya ya. Ini sudah? Ya, taruh di situ kalau sudah. Ini sudah? Ya, taruh di sini. Rapikan, satukan jadi satu ya. Taruh di situ bahan ajarnya sekaligus LKPD-nya, soal evaluasinya taruh di situ ya, di atas meja. Gunting, lem semua disatukan jadi satu. Ini sudah? Taruh di situ, taruh di situ. Kumpul sudah? Taruh di situ kalau sudah. Ini gimana kalau kelompok 3? Taruh sudah. Ingat taruh di depan ya, di bawah. Satukan jadi satu. Gimana? Siap? Siap. Sudah selesai? Sudah. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi apa namanya, menempel hewan-hewan ya, mulai dari sapi, ayam, kucing, kupu-kupu tadi sudah ditempel, dan kalian juga sudah melakukan apa namanya, menjawab soal uraian ya dari hewan-hewan yang sudah didiskusikan tadi. Nah baik, sekarang Pak Guru lanjutkan ya dengan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, pagi tapi sudah menjelang siang ini ya. Matahari kelihatan ya dari atap sekolah kita ini ya. Baik, Pak Guru akan simpulkan dulu sekarang kesimpulan yang pertama dari pembelajaran kita adalah siap? Siap. Semangatnya mana? Semangat. Mari kita belajar. Coba semangatnya berdiri caranya. Semangatnya mana? Duduk lagi. Sekarang Pak Guru bacakan kesimpulan kita pelajaran kita pada pagi menjelang siang ya. Pertama di sini yang dapat Pak Guru simpulkan adalah perburuan liar dapat menyebabkan terjadinya hilangnya komunitas dari semua makhluk hidup. Nah, kalau kita berburu liar, tangkap hewan sembarangan, maka akan hilang dari habitatnya, hilang dari komunitasnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, merusak habitat hewan adalah salah satu penyebab dari kepunahan makhluk hidup. Ya, kalau kita rusak hutan, kalau kita rusak tempat mereka hidup, maka hewan-hewan itu akan mati. Ya, akan mati dia karena dia tidak ada yang mereka makan. Ya, karena hewan itu identik dengan hutan, makanannya ada di hutan. Ya, nah kemudian kesimpulan yang ketiga, membiarkan hutan tetap hijau dan
membiarkan hewan tetap terjaga kelestariannya adalah salah satu cara menjaga keindahan alam. Ini adalah kesimpulan pelajaran kita yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjaga dan merawat kelestarian hewan dan alam sekitar adalah kewajiban kita semua. Ya, kita harus jaga alam ini, kita harus jaga hewan supaya alam ini kelihatan indah. Ya, ada yang ngatur? Semangat coba. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai, Pak Guru sudah bacakan kesimpulannya, maka pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini Pak Guru akhiri ya. Tetapi di sini ada Pak Guru sampaikan dulu ya sebelum kalian bubar, sebelum kalian berdoa ya. Di sini Pak Guru sudah menulis moto ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita menjaga kelestarian alam, jangan kita merusak, jangan kita menangkap hewan itu dengan sembarangan supaya keindahan alam itu tetap terjaga. Ya, kemudian yang kedua, menyelamatkan lingkungan hidup di alam dan tidak menangkap hewan sembarangan, maka akan terjaga kelestariannya. Paham? Nah, sekarang Pak Guru minta kalian, karena pelajaran kita ini sudah selesai, maka kalian akan berdoa dan boleh pulang ya. Sekarang kalian rapikan dulu, gunting semua pulpen ya. Taruh di sini, pulpennya ditaruh di dalam kantong. Ya, taruh di dalam kantong. Pulpennya ditaruh di dalam kantong ya. Sementara Pak Guru rapikan ini dulu ya, sebelum kalian untuk berdoa dan pulang. Ya, taruh dulu yang lain-lain ya. Kalau kalian akan berdoa dan pulang ya. Nah, Pak Guru kasih tugas ya untuk tugas di rumah nanti. Kalian buat di dalam kertas di buku ya, tuliskan Pak Guru nama-nama hewan yang tadi ya, dan bisa ditambah dengan hewan-hewan lain ya. Ditulis namanya saja, ditulis ya, namanya saja, hewan apa namanya ditulis di dalam buku sebanyak-banyaknya ya, bisa 10, bisa 5, bisa 12 ya, mana hewan yang kalian lihat di lingkungannya ya. Besok kalian kumpulkan ke Pak Guru ya. Nanti kita bahas itu ya, berkait tentang hewan-hewan yang selain dari yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Sekarang siap berdoa dan boleh pulang. Ketua kelas berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirona talawatani wa nadatalana firuril ma'ila yaumiddin wa antam surana wa tabtahalayna wa tabzukana wa tabkazona wa tabkirana wa nidamil muslimin ya Allah ya Qayyum la ilaha illa anta rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, baris keluar secara rapi ya. Pak Guru
Disidangkan dulu kelompok 1, ulang-ulang ya. Salaman dengan Pak Guru, dengan jumpa ya, belajar di rumah. Ya. Irfan, adik belajar ya. Ya, tak.